Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian ESDM Kasbani yang akan mengulas perkembangan terkini erupsi Gunung Agung. Om Swastiastu. Salam Indonesia, pemirsa Bali TV. Senang sekali saya Jero Jemiwi kembali menjumpai Anda. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang khusus tentang Gunung Agung dan sudah hadir bersama kita Bapak Kasbani, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian ESDM Republik Indonesia. Pak Kasbani, apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak. Walaupun sangat sibuk Pak ya. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak. Jadi akhir-akhir ini pasti Bapak sangat sibuk dengan aktivitas Gunung Agung. Iya, betul, tidak hanya saya, teman-teman juga dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ya sibuk karena memantau perkembangan Gunung Agung setiap saat 24 jam ya. 24 jam. Iya, tanpa henti ya. Pasti kalau malam ada yang juga Mbak ya. Jadi jaga 24 Jaga jam. terus, kami memantau perkembangan yang terjadi, apakah itu secara visual, lihat langsung kondisinya itu, kemudian juga dari sistem pemantauan untuk peralatannya, kita lihat perkembangannya seperti apa. Kira-kira ini kalau apa ya, aktivitas ya bisa kemudian ada erupsi, ada ini ya, jadi kita kemudian terus untuk melihat perkembangan seperti apa nanti ke depannya namanya Kemungkinan terjadi. Baik, Pak Kasbani, kalau sejauh ini Pak, sampai dengan hari ini, situasi terkini Gunung Agung seperti apa Pak? Secara teknis. Secara teknis ya, ini sampai saat ini, hari ini ya, itu perkembangan Gunung Agung ya, itu aktivitasnya masih tinggi ya, masih tinggi dan fluktuatif. Kadang-kadang ada, dari kalau kita lihat dari visual ya, yang langsung karena mukanya seperti apa sih, dari seperti itu ya, itu kalau kita lihat busan asap kadang-kadang tinggi, kadang-kadang tidak dan tidak. Tapi kan kita tidak hanya mengandalkan satu parameter, kita mengandalkan semua parameter kita lihat, baik itu secara visual tadi maupun secara instrumen ya. Gitu. Kalau secara visual kadang-kadang tidak berbeda ya. Nah ini tadi secara visual kita lihat masih ada busan-busan asap dan tadi pagi juga agak sedikit lebih tinggi, kemarin yang rendah, itu hal yang biasa dalam. Dan itu dinamis Pak dinamis, ya, hampir setiap hari. Dinamis ya. Jadi tidak berarti kalau dia itu sedang turun misalnya tidak berarti dia itu ini sudah mulai reda turun. Pak. Kita harus melihat yang lainnya gitu. Sama kalau orang bisa itu kan kadang-kadang macamnya bagus tapi nyatanya tidak lemas belum gitu. Ya, ini juga begitu. Ini kita itu kan dalam pemantauan ini selain yang visual tadi ada beberapa pemantauan yang bisa mendeteksi detak jantung ya itu kita sebut sebagai seismik. Ya, kalau kita lihat ada grafik-grafik itu ya itu kan seismik. Itu ada kita pasang alat di sana, di seismografnya di sana ada sensornya di gunung, tapi bisa kita pada langsung di situ ya itu kita lihat ada seismografnya kita bahas. Kemudian ada juga kita memantau dengan kembang api gunung yang disebut sebagai deformasi ya. Deformasi itu kita punya beberapa alat banyak ya, itu juga namanya kita punya GPS ya, GPS itu kita pantau beberapa tempat, ada lagi yang sudah di pos ya gitu. Kemudian kita analisis dengan dua angkanya. Nah yang berupa kemiringan gunungnya kita punya alatnya juga di situ. Kemudian setelah itu kita dengar yang keluar ya. Kandungan yang keluar enggak, kadang-kadang kan harus dilihat isi perutnya seperti apa gitu ya. Itu kita mengukur gas-gasnya ya, gas-gasnya. Kita tidak langsung ke atas, tidak. Kita punya gelas ya. Kita memantau dari sekitar 12 km tapi kita dapatkan kan gasnya. Itu perpaduan inilah antara data-data instrumen dengan visual kita padukan seperti apa perkembangan gunung-gunung sekarang. Ya, itu kita kira-kira begitu, Mbak. Baik, Pak. Nah, memantau dari banyak parameter tadi dan ada situasi dinamika begitu Pak, setiap hari tidak sama, kadang naik, kadang turun. Nah ini kira-kira kalau Bapak melihat kemungkinannya seperti apa Pak? Sehingga masyarakat juga tentunya bisa lebih waspada sekaligus proses edukasi untuk masyarakat tentunya. Iya, ini begini ya, karena tentunya kita harus melihat secara keseluruhan. Tapi ya,
kemudian kita akan melakukan analisis. Ya. Nah, nanti dari analisis ada evaluasi itu seperti apa rekomendasi yang kita keluarkan. Sampai saat ini kan EIB-nya kita masih status awas ya. Status awas itu level tertinggi di pegunungan ya, level 4 ya. Itu artinya ada radius tertentu yang harus dikosongkan gitu ya. Karena ini terkait dengan bahaya yang mungkin muncul ya gitu ya. Ini bahaya-bahaya gunung itu ada bahaya primer, juga ada bahaya sekunder. Kalau bahaya primer itu terkait langsung dengan erupsi yang dikeluarkan. Erupsi itu bisa berupa abu ya yang kita rasakan. Iya, yang sudah terjadi Pak. Terjadi, kemudian bisa keluar magma ke permukaan berupa lava, itu sudah saat ini terjadi yang sedang. Tapi skalanya kecil Pak ya? Ya, karena dia ya itulah ya. Dia di dalam permukaan sekarang sudah mengisi yang lantai kawah ya, gitu ya. Ada juga nanti lontaran-lontaran batuan, apakah itu hujan, pasir, kerikil, nanti dengan hujan. Ada juga lontaran. Inilah yang harus kita waspadai. Karena daerahnya itu kita ada yang kasus lapar itu ya sekarang itu. Lapar itu terkait dengan satu yang tadi masalah lontaran batu ini. Kerikil, atau bija dan sebagainya. Kemudian ada perluasan yang 10 itu ini adalah yang terkait dengan awan panas. Ini yang disebut sebagai bahaya primer itu. Ada lagi yang bahaya sekunder. Bahaya sekunder itu adalah jika material gunung tadi, apakah abu, atau batu, jika terkena hujan ada potensi untuk menjadi hujan. Kalau jumlahnya cukup dan lerengnya saja memenuhi, dia akan turun ke bawah menjadi hujan. Itulah yang kemarin kita rasakan ya. Kita lihat bersama yang itu ada. Jadi potensi lahar hujan sudah turun ya kemarin. Terutama akan mencari daerah-daerah yang lembah ya. Daerah-daerah sungai yang berdiri di gunung Agung ya. Gitu. Baik, berarti untuk itu daerah sungai yang dekat sungai ya harus waspada ya. Selain ini kalau sudah terjadi lahar, selain tentunya daerah itu berada di radius 8 dan 10 tadi, utama juga daerah-daerah yang ada lembah-lembah sungai itu juga harus meningkatkan waspada. Itu kalau sudah pada status level 4 sendiri. Perhatian masyarakat adalah kedua hal tersebut. Baik, Pak Kasbani ini tadi kemungkinannya sudah diceritakan dan kalau Bapak melihat ini, Bapak kan dari tahun 91 sudah terlibat dengan vulkanologi. Keistimewaan Gunung Agung sendiri Pak, keberadaannya dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain. Apa yang bisa diceritakan Pak? Kalau menurut saya ya, pribadi saya ini gunung sangat istimewa. Selain letaknya di Bali, daerah wisata, daerah sangat strategis untuk nasional ya itu kemarin gempa, maksudnya gini, kita mempunyai pos pengamatan itu setelah erupsi tahun 63 ya. Setelah 63 baru kita pasang namanya kita pasang alat pemantau. Berarti sebelum 63 tidak terekam? Jadi kita tidak punya pembanding secara instrumen ya, kalau katakan instrumen sebelumnya berbeda dengan gunung-gunung yang lain ya, gunung yang lain, gunung Merapi, gunung Melo, gunung yang lain, ya gunung Indonesia. Kita sangat untuk masing-masing gunung kita itu punya data untuk pembanding, jadi kita lebih mudah ngomongnya menginterpretasikan di dalam itu analisis evaluasi jauh lebih mudah kan seperti gunung Merapi yang 5 tahun yang lalu pasti datanya gunung Melo juga begitu, itu beda namanya. Ini adalah data instrumen pertama yang didapatkan sejak tahun kita sekarang itu. Makanya dalam hal-hal pertama dari data ini untuk interpretasi kita masih banyak belajar. Bukan hanya kami dari orang-orang asing itu yang juga masih dalam untuk belajar itu dari sendiri ya. Dan dari hasilnya sekarang tadi dari gitu ya, dari hasilnya itu kemarin dari sisi kegempaan ya, gempa gunung api kami itu dari jumlah sangat besar ya, perharinya yang tadinya pada hari-hari biasa saja pada bulan-bulan biasa sebelumnya itu bisa dihitung saja gitu. Kemudian pada saat setelah sudah ratusan kan 800 per hari ya, dalam satu hari luar biasa ya.
itu untuk gunung Ini bukit. rekor baru Ya, atau untuk di Indonesia itu paling banyak ya. Paling banyak. Per hari. Per hari ya. Amplitudonya juga besar, terus gempa-gempa terasanya kita rasakan bersama juga sangat banyak. Setelah sebuah pesawat itu akan ada masyarakat kita seperti yang terasa aja ya. Itu menggambarkan betapa besarnya energinya dan itu ya yang sedang berjuang jalan dan kekuatan kita. Itu dari sisi jumlah gempa. Kemudian dari sisi ini data untuk informasi itu yang mengembangkan bisa gunung kita relatif yang kita pasang sejak tahun 2012 ini relatif komplit untuk ini dibandingkan di yang lain ya untuk informasinya ya relatif komplit dan itu juga terjadi ini kelihatan sekali polanya. Jadi kita naik ke pesawat itu ada pola untuk mengumpul ini kelihatan mengumpulnya gitu. Tapi saat ini sudah saat ini dinamis itu tadi Pak ya. Sedang apa istilah memiliki dia sedang istilahnya apa ya istilahnya itu sudah lagi tidak bergerak naik terus seperti itu ya. Kemudian dari sisi gas ya kami juga mengukur gas ini gas ini kan ada hubungannya ya gas makin bisa karena potensi juga Jenis gasnya yaitu gas terbuka itu bisa dibuat SO2 dan sebagainya gitu ya. Ini kan bentuknya juga relatif besar setelah erupsi tahun 2021 ya. Sebelumnya tidak pernah terdeteksi karena selalu terdeteksi. Inilah yang bisa kita gunakan sebagai data untuk informasi jadi dari sisi data kita sebenarnya data kita itu sangat komplit dan ini dari sisi kelembagaan polanya kelihatan dan bagus sekali. Nah ini kerajaan senjata terus belum lagi tapi erupsi yang terjadi malah justru yang ada di bawah pada saat turun gitu ya. Jadi tidak dalam kurva di atas justru terjadi erupsi. Nah ini mungkin ada perkembangan karena posisi makhluknya sudah berada di sekitar juga jadi dengan sedikit ini sudah mulai keluar ya. Itu keistimewaan Gunung Agung. Ya itu dari segi teknik memang ya ada pula yang sangat ini dan yang kedua nih dari sini ini gunung ini sangat banyak ya biasa memberikan informasi yang sangat bagus dan bahkan kepada masyarakat juga ya kan kita digoyang-goyang itu masyarakat sudah gitu itu kita kira dan dari sisi barangkali non teknis ya seperti apa Pak? mungkin kalau yang non teknis setiap aktivitas itu ada peningkatan aktivitas dari kecobaan itu ekspresinya Tertutup awan ya gitu ya. Jadi tidak bisa disaksikan secara penuh dari pos pantau. Kalau lagi itu kelihatan sangat cantik ada di atas gunung itu lagi itu barangkali sesuai dengan namanya Gunung Agung menunjukkan ke agung aja. Dan ini tentu hal yang spesial untuk Pak Kasbani yang sudah 27 tahun ya. Baik, Pak Kasbani, tadi material Bapak sudah ceritakan dan kalau biasanya dari proses erupsinya sebuah gunung berapi, biasanya urutan material yang keluar itu seperti apa Pak? Ya, kalau bisa diulang lagi sedikit. Kalau secara umum saja ya. Secara umum saja untuk gunung-gunung yang akan erupsi itu kan ditandai dengan gempa-gempa ya. Gempa-gempa rasa, gempa-gempa ini kita akan sebutkan ya. Kemudian setelah gempa-gempa kemudian meningkat, berarti ada namanya ada bisa raya gitu. Terus kemudian ada diganggu erupsi yang berupa asap karena ini namanya reaktif ya. Jadi ini karena ketemunya material yang sangat panas dengan dengan air permukaan atau mungkin dengan api terlihat itu ada kontak langsung keluar erupsi baru diikuti erupsi yang lainnya itu apakah nanti erupsi abu kemudian ada magma yang keluar seperti lava baru erupsi yang besar kemudian terjadi mungkin bergerak berikutnya. Dan ada yang ramai dibicarakan oleh masyarakat yang diwaspadai adalah awan panas. Ya itu awan panas itu. Ini awan panas itu adalah memang untuk gunung api juga di Indonesia. Itu sangat umum terjadi ya. Seperti Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Gunung lainnya itu produk-produk awan panas itu sering terjadi. Bahkan Gunung Agung tahun lalu juga ada. Itu sudah terjadi ya ketika awan panas ini yang harus diwaspadai betul
karena di samping apa temperatur sangat panas ya, ini kecepatan munculnya sangat tinggi. Ya. Jadi dalam hitungan menit itu kalau terjadi sudah sampai 10 kilo. Tapi dia punya batasan maksimum dari Ada radius maksimum. maksimumnya ya gitu. Ya. Itu kira-kira. Sampai dengan saat ini radius maksimum yang sudah Ya, diantisipasi kami antisipasi 10 kilo ya. 10 kilo. Dengan melihat energi yang dikeluarkan. Gitu ya. Kalau yang tahun 63 itu memang sampai 12 hingga Tenggara juga Iya. itu apa namanya pesisir utara sampai 14 km ya. Gitu. Baik, sehingga untuk radius 10 kilo per saat ini Per saat ini tetap harus harus dikosongkan. dikosongkan karena erupsi bisa terjadi sewaktu. Ya. Itu yang perlu diperhatikan oleh itu masyarakat penting. ini. Dan kapan terjadi erupsi itu pasti siapapun tidak tahu ya, meskipun katakanlah sudah ada persisnya kapan tidak ada. Tidak bisa diperhatikan. Tidak tahu itu dimanapun tidak tahu, alat manapun tidak tahu. Nah ini yang menurut saya terkait dengan wisata Iya. terkait dengan wisata sebenarnya untuk Bali ini masih aman intinya. Yang terkena dampak itu adalah terutama yang berada di radius tersebut. Untuk pariwisata kami tegaskan kembali bahwa itu yang dari Bali itu karena luas ya, dan potensi wisata semuanya kan berada di luar area Bali. Betul. Yang terdampak itu sebenarnya di area yang Radius yang selatan. disebutkan tadi. Di luar itu masih aman. Memang ada abu, potensi abu kan itu tergantung angin. Iya. Tentunya masyarakat yang ingin berwisata ya silahkan kan, ini yang tempat wisata tidak hanya di tempat Tidak hanya di Kabupaten Karangasem. bahkan kalau kita berada di luar tradisi itu Iya. bisa menghasilkan atraksi ya, bagaimana sang kiri Lanting itu sedang berekspresi gitu. Justru ini momentum yang Momentum, bisa ya, disaksikan. ya, bisa saksikan, tapi harus berada di zona yang aman gitu. Yang kedua itu kalau terkait dengan api ya, ini kan sedang mengenai perbukaan kan, ke Bali tidak hanya melalui satu pintu Jalur udara. jalur lain kita punya jalur laut, jalur ini masih bisa seandainya kita rasa itu seperti itu masih bisa melakukan Iya. itu ya. Iya. Jadi event-event nasional internasional selama berada di luar lokasi itu kalau asal tidak hanya menggunakan jalur darat, antisipasi jalur tidak hanya menggunakan jalur udara, tapi antisipasi jalur yang Laut, udara gitu ya, laut dan udara. Karena saat itu sudah kita antisipasi sebelumnya, saya pikir ya tidak apa-apa. Ya. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut, kita memantau terus. Kami tetap dari pusat vulkanologi dan bencana geologi akan memantau ya. Ini siang malam 24 jam 24 ada di jam. sana semua untuk melihat perkembangan gunung agung ya. Iya. Jadi masyarakat akan selalu mendapatkan update Ya itu terbaru. betul. Masyarakat akan selalu mendapatkan update dan begini, semua informasi itu harus betul. Kami ini juga berasal dari kalau yang terkait dengan geologi, pusat vulkanologi dan bencana geologi bisa melalui apa namanya website kami, bisa melalui Magma itu ya, Magma Indonesia itu salah satu aplikasi kami, bisa juga langsung datang ke kami, bisa HP pun kami terbuka segala saat ya itu ya. Baik. Jadi benar-benar mengaksesnya harus dari sumber informasi yang jangan katanya. valid, Pak ya. Jangan katanya ya. Jangan katanya. Iya. Dan seperti yang Bapak tahu, saat ini kan masyarakat juga benar-benar teredukasi Iya, dengan Gunung iya. Agung. Mungkin ada tambahan Iya, himbauan betul. yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat yang terkena, maksudnya yang sedang mengungsi saat Iya, ini, sekaligus untuk masyarakat umum, silakan Iya disampaikan. betul. Jadi ini kan apa namanya gunung sedang dalam masa level 4 tadi itu potensi itu masih nggak mungkin terjadi. Iya. Bagi masyarakat yang masih ada di dalam zona itu kami himbau untuk keluar dari zona itu. Kalau sudah di luar ya sudah nggak apa-apa selama di luar tadi. Iya. Nah, potensi erupsi abu itu mesti ada terjadi dan abu ini apa namanya salah satu dengan kesehatan. Iya. Gunakanlah masker supaya tidak masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian karena saat ini
musim hujan, lahar yang harus berganti-ganti, berjalan sebentar itu tadi sangat mungkin terjadi. Makanya masyarakat yang berada di bantaran sungai ini harus lebih waspada, ya. Kemudian juga ini mengimbau pada teman-teman media juga sebenarnya menyampaikan informasi secara proporsional, gitu ya. Kita juga melihat kondisi potensi bahaya dalam itu, dan juga kita melihat bahwa potensi andalan wisata. Baik, Pak Kasbani, terima kasih banyak atas waktunya. Jaga kesehatan terus Pak, karena ini panjang prosesnya, maraton nih. Yang maraton ya, ada. Selamat bertugas Pak Kasbani. Terima kasih. Sukses semua. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Kasbani, Kepala PVMBG Indonesia. Saya Jero Jemi pamit undur diri, saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi, Santi, Santi.